Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amma ba'du. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pagi ini, alhamdulillah saya kembali diberikan peluang untuk bergabung dengan rekan-rekan di Yayasan Bina Insani ya. Ini kalau tidak salah pertemuan yang ketiga kali ya, ketiga kali. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang berkah meskipun masih dalam suasana online ya. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa berkunjung ke sana. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita lantunkan untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita, teladan kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bina Insani, Bapak Sukamto ya. Kemudian MC juga yang saya hormati, terima kasih atas peluangnya. Dan rekan-rekan tenaga pengajar, kemudian wali-wali murid, dan juga semua staf pegawai di Yayasan Bina Insani. Insya Allah tema kita pada kesempatan pertemuan ini yang diminta adalah tentang tawadu ya. Akhlak tawadu, salah satu akhlak terpuji di dalam Islam yang biasa kita terjemahkan dengan rendah hati. Dan insya Allah pembahasan tawadu ini sekalian kita akan membahas sifat yang bertentangan dengan sifat tawadu ini, yaitu sifat al-kibr, sifat sombong. Ya tentu saja saya dan kita semua ya memerlukan akhlak yang ini karena akhlak ini diperintahkan oleh Nabi SAW. Insya Allah saya sudah menyiapkan materi untuk ini, tetapi materinya ini masih berbahasa Arab, ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi keseriusan ya rekan-rekan untuk mengikuti kajian ini sambil sedikit demi sedikit belajar bahasa Arab. Ya, biasanya saya kalau mengisi kajian-kajian online itu selalu membuat materi itu dalam bentuk PowerPoint ya, dalam bentuk slide. Namun beberapa hari ini cukup padat kajiannya, jadi tidak sempat menyiapkan dalam bentuk slide dan juga mungkin tidak sempat saya menerjemahkan ya, tidak sempat menerjemahkan. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa sekaligus belajar bahasa Arab ya insya Allah. Baik. Asatid, guru-guru, para wali murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada ya, yang di Gerobokan ataupun yang di luar. Insyaallah kita mulai kajian kita tentang fadlut tawadu wa dhammul kibr ya, keutamaan tawadu dan tercelaknya sifat sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai kajian kita ini dimulai dari definisi sifat tawadu ya. Apa itu tawadu? Definisi sifat tawadu yang pertama, at-tawadu'u lughatan ya. Tawadu itu secara bahasa at-tadallul ya, at-tadallul. Tawadu itu secara bahasa artinya tadallul, merendahkan diri, merendahkan hati, tidak bersikap lebih tinggi dari orang lain. Bahkan orang yang tawadu itu artinya orang yang rela ditempatkan lebih rendah dari yang seharusnya. Misalnya contoh kecilnya, ada orang misalnya gelarnya doktor. Suatu saat dia diundang
pas disebutkan namanya misalnya cuma disebutkan Dr. Andes atau SPD misalnya. Nah, orang yang tawadu itu dia tidak akan protes, ya, tidak akan protes. Saya sudah doktor loh gitu kan. Tidak. Jadi tawadu itu orang yang rela diberikan atau ditempatkan disebut lebih rendah dari yang seharusnya, ya. Dan orang yang bisa tawadu itu adalah orang yang memiliki sesuatu, ya. Orang yang memiliki sesuatu. Kalau orang tidak punya sesuatu, ya memang tidak ada yang bisa dibanggakan. Orang yang bisa tawadu itu adalah orang yang kaya tapi dia misalnya merendah. Orang yang punya ilmu tinggi selesai misalnya S2, S3 tapi dia merendah, ya. Orang yang punya jabatan tinggi misalnya wali kota, gubernur tapi dia misalnya bergaul dengan rakyat biasa, itu tawadu, ya. Jadi tawadu itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki sesuatu tapi dia merendah. Kalau orang udah rendah mah ya apa yang mau dibanggakan. Nah, secara bahasa tawadu itu artinya tarkut taro'us. Tarkut taro'us. Meninggalkan sifat ingin lebih tinggi dari orang lain. Wa idharul khumul, dan menunjukkan kerendahan, ya. Menunjukkan, ya, memperlihatkan kerendahan kepada orang lain. Atau di akhirnya di sini wa ayyatajannabal insan al-mubahah, dan seseorang yang meninggalkan berbangga-bangga, ya. Pokoknya jadi tawadu itu rendah hati, tidak berbangga-bangga, sederhana. Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? Dalam bahasa Inggrisnya itu low profile, ya. Low profile, rendah hati, ya. Gitu. Nah, sekarang kita sombong. Apa itu sifat sombong? Dalam bahasa Indonesia, sombong itu kan disebut takabur, ya, besar kepala ataupun tinggi hati, ya, itu. Secara bahasa, ya, sombong itu al-kibru lugotan al-azamatu wa tajabbur. Al-kibr ataupun sombong itu secara bahasa al-azamah. Ya, al-azamah itu merasa diri besar, merasa diri agung, ya. Wa tajabbur, dan bersikap kasar, ya. Bersikap kasar. Sementara Nabi SAW sendiri pernah mendefinisikan sombong itu dengan ini, ya, yang bagian bawah ini yang saya kasih warna kuning, ya. Al-kibru istilahan, secara istilah sombong itu pernah didefinisikan oleh Nabi. Sombong menurut Nabi adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu batarul haq, menolak kebenaran. Ya, misalnya orang dia berbisnis tapi bisnisnya pakai riba. Dinasihatilah sama seseorang, kalau bisnis jangan pakai riba, itu haram. Maka dia menolak, ya, dia menolak dan tidak mau menerima, tidak mau mengakui bahwa riba itu haram. Nah, itu sombong. Jadi menolak kebenaran dari Allah, disuruh sholat tidak mau, disuruh meninggalkan minuman keras tidak mau, disuruh untuk mengeluarkan zakat tidak mau padahal sudah nisab, itu sombong. Nah, juga sombong itu adalah wagomtun nas, dan merendahkan orang lain. Jadi sombong itu dua. Sombong kepada Allah, ya, sombong kepada manusia. Kalau sombong kepada Allah itu artinya dia tidak mau menerima kebenaran dari Allah, ya, tidak mau menghambakan diri kepada Allah, tidak mau menerima aturan-aturan syariat, ya. Ya, tidak mau yang haram-haram itu, ya, karena dia udah suka misalnya, tidak mau. Nah, yang kedua, sombong itu kepada manusia. Ya, sombong itu kepada manusia, merendahkan orang lain, merasa diri selalu lebih tinggi dari orang lain, ya, karena apa yang dia miliki.
ilmunya, hartanya, kekuatannya, ya, jabatannya, ketampanannya, ya. Jadi ya dunia itu ya kalau tidak dibarengi dengan akhlak, ya, apabila seseorang memiliki dunia, maka dia cenderung sombong. Baik, itu secara bahasa, ya, secara bahasa. Kalau dalam slide ini saya langsung ke hadis-hadis tentang tawadu, ya. Tapi sebelum ke hadis-hadis tentang tawadu, saya ingin mengajak ustadz-ustadz atau guru-guru, wali murid, dan siapa saja yang hadir dalam kajian online ini, kita sedikit buka di dalam Al-Quran, ya, ayat-ayat yang menunjukkan Allah itu menyukai sifat tawadu. Secara spesifik memang tidak ada, ya, tidak ada ayat Al-Quran yang menyebut kata tawadu secara langsung, ya. Tidak ada ayat Al-Quran yang menyebut langsung kalimat tawadu. Adanya di dalam hadis nanti. Tetapi ada beberapa ayat yang maknanya sama dengan tawadu. Misalnya silahkan ustadz-ustadz dan rekan-rekan sekalian membuka surat Al-Furqan, ya. Kalau di hadapannya ada Al-Quran, dibuka surat Al-Furqan, surat yang ke-25, halaman 365. Ya. Surat Al-Furqan, ayat surat yang ke-25, halaman 365, ayat yang ke-63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat hamba-hambanya itu, ya, sifat hamba-hambanya yang beriman, yaitu orang yang yamshuna 'alal ardi hauna, yang mereka berjalan di muka bumi dengan penuh rendah hati. Ya, berjalan di muka bumi ini, di muka bumi Allah dengan penuh rendah hati, ya, tidak meninggikan diri, ya, tidak berjalan dengan cara jalan orang yang sombong, tidak membusungkan dada, ya, tidak merendahkan orang lain. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila dia dihina, dicaci, dimaki oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak berilmu, dia mengatakan salama. Ya, tidak salama itu artinya ya tidak dilayani, ya, tidak diladeni, tidak dijawab cacian dengan cacian, dibiarkan saja, ya. Orang yang punya ilmu, orang yang punya adab, orang yang punya pengetahuan, apabila dia diajak berdebat ataupun diajak berantem gitu, ya, dengan orang-orang yang tidak berilmu, ya, dia mengalah saja, ya, tidak meladeni, tidak melayani. Kemudian juga ada ayat yang lain, ya, terkait dengan tawadu ini, yaitu di dalam surat Luqman. Surat yang ke-31. Dalam surat Luqman, surat yang ke-31, halaman 412, ya. Halaman 412, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini terkait dengan nasihat Luqman kepada putranya. Ya. Ada satu halaman itu, ya, di dalam surat Luqman, nasihat Luqman kepada putranya. Di antara nasihat Luqman kepada putranya itu, surat Luqman ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha." Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Nah, di sini ayat ini di antara bentuk kesombongan, ya, di antara bentuk kesombongan adalah seseorang yang apabila kalau dia berbicara dengan orang lain, dia tidak memandang wajahnya, ya. Dia selalu orangnya di depannya, tapi wajahnya kemana gitu kan.
Nah, mungkin kita pernah ya pengalaman ketemu orang demikian, kita ajak ngobrol baik-baik, tapi misalnya dia menjawab, ya, ngobrol dengan kita, tapi pandangannya kemana-mana. Nah, itu orang tidak menghargai kita, ya, orang yang tidak menunjukkan sifat sombong, seolah-olah mengatakan, kamu mah tidak layak ngobrol dengan saya, seperti itu. Kalau kita lihat Nabi SAW, ya, Nabi SAW kalau berbicara dengan sahabat, maka Nabi itu menghadapkan semua wajahnya, semua badannya kepada orang itu. Ya, kalau misalnya Nabi berbicara dengan sahabat, ya, Nabi itu menghadapkan seluruh wajahnya, seluruh badannya kepada orang yang mengajak bicara. Itu sebagai tanda tawadhu. Tanda tawadhu itu kita sangat respect, ya, sangat perhatian, ya, menganggap semua orang penting. Makanya kan di antara sahabat ada yang mengatakan, ada yang merasa dia itu orang yang paling disayang Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu kalau ngobrol dengan siapa saja dari sahabat selalu penuh perhatian. Sehingga setiap sahabat itu merasa sayalah orang yang paling disayangi Nabi, ya. Merasa orang yang paling disayangi Nabi. Padahal ketika ditanya dalam hadis yang lain, ditanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai?" Kata Nabi SAW, Abu Bakar. Kalau dari kalangan perempuan, kata beliau putrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, karena istri beliau SAW. Nah, tapi tadi, ya, para sahabat itu merasa semua orang yang paling dicintai oleh Nabi karena Nabi begitu sangat perhatian kepada mereka. Nah, itu asatidz, ya, rekan-rekan sekalian, beberapa ayat dari Al-Qur'an yang menunjukkan sifat tawadhu. Jadi Allah itu melarang kita bersikap sombong, sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk tawadhu. Sekarang kita masuk, ya, nanti akan disebutkan hadis-hadis tentang tawadhu dan sifat sombong. Sekaligus juga nanti akan disebutkan contoh-contoh ataupun tanda-tanda sikap-sikap yang tawadhu yang harus kita lakukan dan sikap-sikap sombong yang harus kita jauhi, ya. Rasa-rasanya kebiasaan ataupun sikap sombong dan tawadhu ini universal, ya, universal. Artinya di mana-mana demikian sama, meskipun ada beberapa yang mungkin tidak sama persis. Baik, kita kembali ke slide ataupun ke materi yang saya tampilkan di screen, ya. Kita akan baca satu-satu, ya, sedikit dibahas hadis-hadis tentang keutamaan tawadhu, ya, hadis-hadis tentang keutamaan tawadhu. Yang pertama, ya, ini saya kasih nomor 1. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Nabi SAW bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu." Sesungguhnya Allah mewahyukan kepada saya an tawadhu, agar kita semua memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Bagaimana sikap tawadhu itu? Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Sehingga, ya, seseorang tidak membanggakan diri kepada saudaranya. Wala yabghi ahadun ala ahadin. Dan seseorang tidak berbuat zalim terhadap saudaranya. Nah, artinya dari hadis ini, apabila seseorang memiliki sifat tawadhu, maka dia akan menghindarkannya dari sikap membanggakan diri kepada orang lain dan sikap berbuat zalim kepada orang lain. Jadi kalau misalnya ditanya tawadhu ini wajib atau bagaimana? Wajib. Ya, tawadhu ini adalah akhlak yang wajib, akhlak yang terpuji. Ya, bahkan nanti sebaliknya
Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang memiliki sikap sombong, sifat sombong, itu tidak akan masuk surga. Nah, artinya tawadu ini sifat yang mengantarkan seseorang ke dalam surga, dan sombong sebaliknya adalah sifat yang akan memasukkan seseorang ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini ada ada 3 hal yang disebutkan oleh Nabi, salah satunya tentang tawadu. Hadis ini hadis yang sahih juga dari Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, "Mana qasat shadaqatun min malin." Satu ya. Nah, ini sebenarnya bahasannya lain, bahasan tentang sedekah. Kata Nabi SAW, "Mana qasat shadaqatun min malin." Tidak akan berkurang harta itu karena sedekah. Ya mungkin pernah dibahas ya, sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita, tetapi justru sedekah itu akan menambah, memberkahi harta kita, baik di dunia, apalagi pahala yang di akhirat. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan." Dan tidaklah Allah menambah seorang hamba itu dengan sikap pemaaf kecuali dia akan menjadi mulia. Ya. Jadi orang kalau dia suka memaafkan orang lain atau bahkan minta maaf kepada orang lain, justru itu bukan merendahkan dia tapi meninggikan derajatnya. Biasanya kan kita kadang-kadang kalau misalnya kita punya masalah dengan seseorang, jangan jauh-jauh lah dengan istri misalnya, atau istri dengan suami. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kan ada ya masalah-masalah. Kadang-kadang masalahnya sepele, tapi jadi pada diem-dieman gitu kan. Kata Nabi SAW, apabila ada 2 orang yang sedang berselisih, siapa yang paling mulia di antara mereka adalah orang yang pertama meminta maaf. Ya, orang yang pertama meminta maaf. Kadang-kadang kita merasa ini ya, apa istilahnya, gengsi untuk minta maaf. Lah dia yang salah kan, dia yang salah masa saya harus minta maaf. Nah justru kata Nabi, orang yang meminta maaf atau orang yang memaafkan akan ditambah kemuliaannya di sisi Allah. Nah, kemudian yang berkaitan dengan masalah kita, dengan tema kita adalah kata Nabi, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah." Dan tidaklah seseorang itu bertawadu, merendahkan hati, ya, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi orang yang tawadu itu sebenarnya derajatnya lebih tinggi. Ya ini wallahu alam ya, apakah pengamatan saya aja atau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz, guru-guru di sini juga punya pengalaman yang sama. Kalau kita misalnya contoh kecil ya, kalau kita misalnya ke jalan raya, biasanya mana yang lebih bersikap baik antara pengendara, misalnya pengendara motor lah dengan pengendara mobil, atau pengendara misalnya kendaraannya yang bagus dengan kendaraannya yang mungkin mohon maaf misalnya udah lama gitu. Kadang-kadang saya sering memperhatikan justru yang ugal-ugalan di jalan itu yaitu ya pengendara motor misalnya, tidak semua pengendara motor yang ya mungkin secara penampilan juga bukan orang yang punya gitu. Justru yang tawadu misalnya yang kadang-kadang kalau di persimpangan jalan ya dia ngasih jalan kita untuk lewat ya, dia misalnya jalannya mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Justru itu orang-orang yang kendaraannya bagus, penampilannya baik, dan dia orang yang ya punya lah ya. Jadi kadang-kadang makanya dalam hadis nanti ada satu nabi itu Allah itu tidak akan melihat kepada seseorang, salah satunya
ailun mustakbir. Ya. Orang yang miskin tapi dia sombong. Nah sekarang itu banyaknya begitu. Ya. Orang yang miskin tapi sombong. Ya. Justru orang yang memiliki ilmu, memiliki harta, memiliki kedudukan, rata-rata memiliki sifat tawadu. Meskipun tidak semuanya. Kemudian ya hadis yang keempat, ya hadis yang keempat terkait dengan sikap tawadu ini perilaku Nabi SAW. Ya, ini Anas bin Malik ya. Anas bin Malik dari Anas bin Malik annahu marra ala sibyanin fasallama alaihim. Suatu saat Anas bin Malik itu lewat di depan anak-anak. Kemudian Anas bin Malik itu memberi salam kepada mereka. Assalamualaikum. Ya, kadang-kadang kita jarang ya kalau ketemu anak-anak kemudian mengucapkan salam. Biasanya kita mengucapkan salam ke orang-orang yang usianya sebaya gitu kan. Nah, tetapi kata Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, ya. Nabi itu dulu apabila beliau lewat di depan anak-anak, Nabi itu mengucapkan salam. Ya. Nabi itu mengucapkan salam. Nah, berarti di antara bentuk tawadu itu adalah kita menghargai siapapun. Mau itu anak-anak, mau itu orang yang lebih rendah dari kita secara harta, jabatan, ilmu. Ya. Kita menganggap mereka itu sama, hamba Allah. Ya. Ya, itu ya di antara bentuk tawadu. Kemudian yang keempat, ya di antara bentuk tawadu juga yang disebutkan oleh di dalam kisah Nabi SAW, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya apa yang dilakukan Nabi SAW apabila beliau berada di dalam rumah. Ya, jadi ada sahabat yang ingin bertanya kepada Aisyah, ya. Kalau sahabat kan tidak tahu Nabi di rumah tuh ngapain aja. Tapi kalau Aisyah sebagai istri beliau, ya tahu semuanya. Makanya Aisyah itu ditanya, apa yang dilakukan oleh Nabi kalau di rumah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Nabi itu kalau di rumah itu membantu pekerjaan istrinya, ya, masak, bersih-bersih rumah, cuci piring, ya, merapihkan rumah, ya, sama lah ya mungkin dengan pekerjaan kita sekarang, ya. Fa idza hadaratis shalat kharaja ila shalat. Tetapi kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu meskipun di rumahnya sibuk dengan pekerjaan rumahan, tapi kalau azan, kalau sholat, maka Nabi bersegera keluar sholat. Ya. Jadi tawaduknya Nabi demikian. Sampai Nabi itu biasa mengerjakan pekerjaan istrinya. Ya, yang dalam hadis yang lain misalnya menjahit bajunya sendiri. Ya. Mungkin kalau sekarang kita merapihkan tempat kerja kita, apalagi online begini ya, kayak saya di rumah begini, ya, meja kita, ya, kemudian ruang tamu kita, bersihkan halaman sendiri, itu pekerjaan Nabi, ya. Jadi jangan malu, bapak-bapak, misalnya kalau di rumah nyapu, ya, kalau di rumah membersihkan halaman, ada yang misalnya rumah bocor, ya, dibersihkan, kecuali kalau kita misalnya waktunya sangat berharga, kita misalnya seorang pejabat yang waktu demi waktu itu melayani tamu, ya, memutuskan sebuah kebijakan, kemudian waktunya tersita untuk masalah umat, bukannya tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah, cuma tidak sempat. Nah, itu mah boleh-boleh saja. Ya, meskipun setidak-tidak sempatnya kita, kadang-kadang ada waktu yang lengang, ya. Maka di waktu yang lengang itulah kita misalnya melakukan tadi, ya, contoh dari Nabi SAW. Baik, hadisnya ada di sini yang saya cantumkan ada 6, tapi mungkin tidak semuanya kita baca ya. Nanti kita
bahas dalam diskusi ya, mungkin ada asatid juga di sini yang sudah biasa baca bahasa Arab sebenarnya, bisa lah ya. Mudah-mudahan nanti saya share ini filenya ya, cuma belum diterjemahkan aja ya. Baik, sekarang kita masuk yang kedua terkait dengan hadis-hadis tentang haramnya sombong ya. Hadis-hadis tentang diharamkannya sombong dan berbangga diri. Yang pertama, dan ini juga hadis yang yang mungkin pernah kita dengar. Jadi Nabi SAW hadis yang sahih dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi, barang siapa yang ada di dalam hatinya, mithqalu dzarratin min kibrin, sebesar dzarrah ya dari sifat sombong. Jadi subhanallah ya. Sifat sombong ini bukan sifat yang remeh ya, bukan sifat yang biasa saja, tetapi dia bisa menghalangi seseorang dari surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya penting sekali kita untuk mengevaluasi diri, apakah saya ini masih ada sifat sombong dalam hati ini. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari sahabat yang bisa jadi pertanyaannya sama seperti yang kita tanyakan. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasulullah, kadang-kadang seseorang itu ingin, ya, dia suka kalau pakaiannya bagus, ya, sendalnya bagus, sepatunya bagus, kendaraannya bagus, rumahnya bagus. Apakah itu termasuk sombong? Ya, kalau kita punya benda-benda yang ataupun pakaian, ataupun rumah, kendaraan, perhiasan yang kadang-kadang membuat kita bangga gitu. Apakah itu termasuk sombong ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Kemudian Nabi menyebutkan sombong itu adalah al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang tadi ya. Bahwa sombong dalam Islam itu artinya orang yang menolak kebenaran, tidak mau tunduk kepada Allah, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Ya, merendahkan manusia. Jadi bagaimana dengan yang tadi? Kalau seseorang punya mobil mewah, boleh enggak? Boleh. Yang tidak boleh itu apabila dengan mobil mewah itu membuat dia merendahkan orang lain. Boleh tidak punya rumah yang bagus? Ya, boleh. Yang tidak boleh itu hanya karena rumah yang bagus itu dia misalnya menganggap rendah tetangga kiri kanannya yang rumahnya kurang bagus, ya. Ya, demikian ya pemaknaan sifat sombong. Jadi boleh-boleh saja ya memiliki harta, memiliki benda-benda yang bagus ya, selama itu tidak menjadikan dia sombong kepada Allah ya, selama benda-benda itu atau harta itu tidak menghalangi dia untuk menghamba kepada Allah, itu boleh. Dan selama harta yang dia miliki itu tidak menjadikan dia merendahkan orang lain. Itu hadis yang pertama terkait dengan sifat sombong ya. Nah, sekali lagi sombong ini bahaya sekali ya, bisa menghalangi seseorang dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, ini peristiwa yang terjadi di zaman Nabi SAW. Ya. Hadis ini sahih ya, riwayat Imam Muslim. Ya, jadi insya Allah yang disampaikan adalah hadis-hadis yang sahih. Bisa dibaca dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau kebanyakan ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada. Jadi
suatu hari ada seseorang yang makan bersama Nabi SAW. Ya. Suatu hari ada seseorang yang makan bersama Nabi SAW. Tapi dia makan dengan tangan kirinya. Ya. Ya. Anna rajulan akala inda Rasulillah SAW bishimalihi. Hadis nomor 2 ya. Faqala kul biyaminik. Melihat yang demikian, Nabi menyuruh kepada laki-laki itu, wahai laki-laki, makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian si laki-laki ini dengan sombong, dia mengatakan, la astati. Aku tidak bisa makan dengan tangan kanan. Aku biasa makan dengan tangan kiri. Tapi dengan nada sombong. Maka ini nih ya, apa ya istilahnya, respon Nabi, jawaban Nabi sekaligus apa dalam bahasa kita itu laknat gitu ya, laknat Nabi. Laknat Nabi. Kata Nabi SAW, lastata'ta. Kalau kamu tidak mau mengikuti perintahku untuk makan dengan tangan kanan karena sombong, maka kata Nabi, aku doakan engkau tidak akan mampu makan dengan tangan kanan. Maka ternyata yang terjadi adalah fama rafa'aha ila fihi. Ya. Ternyata si laki-laki yang sombong tadi tangan kanannya menjadi lumpuh, ya. Tangan kanannya menjadi lumpuh, tidak bisa mengangkat tangan kanannya itu ke mulutnya. Nah, jadi beda ya, berarti laki-laki ini bukan laki-laki yang baik ya, bukan laki-laki yang baik. Kalau sahabat yang lain itu kan kalau disuruh oleh Nabi apa? Sami'na wa ata'na, selalu mengikuti ya, kami mendengar dan kami taat. Ini ya bahaya sifat sombong ya, bahaya sifat sombong. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga, hadis ini dari Nabi SAW dan hadis ini muttafaqun alaih ya. Muttafaqun alaih artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalan yang sama dengan sanad yang sama. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah aku kasih tahu kalian dengan penduduk neraka, siapa saja yang menjadi penduduk neraka itu? Maka kata Nabi SAW, penduduk neraka itu kullu utulin jawadhin mustakbir. Kullu utulin, setiap orang yang utulin. Utulin ini orang yang melampaui batas ya, banyak dosanya. Jawadhin mustakbir, dan mereka-mereka yang sombong. Kalau dalam hadis sebelumnya kan sifat sombong itu menghalangi seseorang dari masuk surga, berarti tempatnya di neraka. Nah, berarti di sini juga demikian, bahwa neraka itu adalah tempatnya orang-orang yang sombong. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, di hadis yang keempat, ini Nabi SAW, hadis yang sahih juga ini ya, hadis yang sahih mengisahkan sesuatu dari yang gaib ya. Ini sesuatu yang gaib, sesuatu yang sifatnya tidak ketahui oleh manusia, tetapi Nabi SAW menyebutkan. Jadi di hadis ini kata Nabi SAW, ihtajjatil jannatu wan nar. Ya. Surga dan neraka itu ya, surga dan neraka itu suatu saat berselisih, ya, berdebat, ya. Kenapa? Ya maksudnya berselisih, berdebat tentang mengatakan siapa yang paling baik, ya. Siapa yang paling baik? Apakah surga, apakah neraka? Faqalatin nar, neraka itu berkata, fiyal jabbarun wal mutakabbirun. Ya. Kata neraka itu, di dalam aku, ya, di dalam neraka itu, ya,
padaku ada al-jabbarun, orang-orang yang al-jabbarun itu orang-orang yang melampaui batas ya, orang-orang yang diktator ya, kalau pemimpin itu diktator, yang zalim ya, orang-orang yang zalim, wal mutakabbirun, dan orang-orang yang sombong. Ya, jadi neraka itu mengatakan aku diisi oleh orang-orang yang penguasa yang jahat ya, orang-orang yang sombong. Kemudian kata surga membalas dengan fiyya du'afa'un nasi wa masakinuhum. Di dalam diriku atau padaku ya, ada orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Ya, ada orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Artinya surga itu, kata Nabi SAW dalam hadis ini, kebanyakan penduduk surga itu orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Ya tentu saja orang yang lemah yang soleh, ya. Bukan orang-orang yang lemah tapi nggak pernah sholat. Ya. Kebanyakan kan gitu juga ya sekarang itu. Sudahlah di dunia misalnya tidak punya apa-apa, miskin, ya tidak berilmu, kemudian akhlaknya nggak baik. Tetapi yang di hadis ini adalah orang-orang yang lemah yang soleh. Wa masakinuhum, dan orang-orang miskin yang soleh juga. Jadi berselisih itu surga dan neraka, mana yang lebih baik di antara mereka berdua. Maka faqadallahu bainahuma, lalu Allah memutuskan di antara keduanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaki aljannatu rahmati. Wahai surga, kamu ini adalah tempat rahmatku. Arhamu biki man asya. Yang dengan surga itu, dengan kamu itu, aku merahmati orang-orang yang aku kehendaki. Kemudian kepada neraka Allah mengatakan, wa innakin naru azabi. Dan wahai neraka, kamu adalah siksaku, azabku. U'adzibu biki man asya. Aku akan menyiksa dengan kamu itu orang-orang yang aku kehendaki. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, walikilaikuma alayya mil'uha. Dan aku menjanjikan bahwa kamu berdua itu akan penuh. Ya, tidak ada yang kosong. Maksudnya surga nanti akan penuh ya dengan semua penduduknya, dan neraka juga nanti akan penuh dengan semua penduduknya. Ya. Artinya surga dan neraka itu memiliki peran masing-masing dan masing-masing memiliki penduduknya sendiri-sendiri gitu kan. Apa yang ingin disampaikan oleh hadis ini adalah yaitu tadi kembali bahwa orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak tawadu, orang-orang yang tidak memiliki sifat rendah hati tempatnya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini ya, yang terakhir hadisnya. Setelah ini kita nanti akan bahas tanda-tanda orang yang tawadu dan tanda-tanda orang yang sombong. Tanda-tanda orang tawadu agar bisa kita melakukannya, ya mempraktekannya, melatih diri kita, sementara orang-orang tanda-tanda orang yang sombong supaya kita bisa menjauhinya. Hadis yang kelima tentang sombong ini, kata Nabi SAW, ini juga hadis yang sahih, riwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Dicuekin ya sama Allah, ya. Dibiarin sama Allah. Tidak akan diajak bicara, tidak akan diperhatikan. Siapa mereka? Ya, tidak akan diajak bicara, tidak akan diampuni, Allah tidak memandang mereka, walahum adzabun alim. Dan bagi mereka ada siksa yang pedih. Siapa saja mereka? Syaikhun zanin. Ya, na'udzubillah. Apa itu syaikhun zanin? Orang tua yang berzina. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa orang tua yang berzina tidak diperhatikan oleh Allah? Ya seharusnya kan secara logika ya, orang kalau sudah tua, sudah berumur,
ya mengapa berzina? Kan kalau dia punya istri, ada istrinya. Ya maksudnya secara nafsu syahwat seharusnya sudah cukup gitu kan, sudah lemah ya. Cuma kan kadang-kadang di kita ada apa namanya istilah tua-tua keladi, makin tua makin jadi gitu kan. Ya dan kita pun tidak apa ya, kita pun tidak menafikan ya, ataupun kita pun tidak menutup kemungkinan meskipun misalnya ada di antara kita yang sudah ada usia 50, ada usia 60, tidak muda lagi, seakan-akan saya mah enggak jauh lah, saya mah dari zina mah. Tidak demikian juga ya. Kadang-kadang kita tidak bisa menjamin keselamatan diri kita ya, keselamatan diri kita. Cuma secara umum biasanya kan orang kalau yang berzina itu ya yang masih segar bugar, yang syahwatnya masih muda gitu kan. Nah, artinya kata Nabi, syaikhun zanin, kalau ada orang tua yang berzina, ini udah kelewatan gitu kan, udah kebangetan ya, apa istilahnya akhlaknya ya. Kemudian yang kedua, orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah itu wa malikun kadzab, penguasa yang berdusta. Penguasa yang berdusta. Kenapa? Ya seharusnya kan secara logika, kalau penguasa, pemimpin, pejabat, dia punya kekuasaan, punya jabatan, untuk apa dia berdusta? Padahal kan dia yang berkuasa. Jujur saja seharusnya. Ya, justru biasanya orang yang berdusta itu kan orang yang lemah, ya. Yang kemungkinan besar berdusta itu orang yang lemah. Misalnya dia eh, apa eh, apa misalnya dia mencuri sesuatu, kemudian dia berbohong. Kenapa dia mencuri? Karena dia tidak punya apa-apa. Dia perlu uang misalnya. Atau misalnya orang yang biasa kemudian takut takut kezaliman orang lain, maka dia berbohong. Ya dia orang lemah gitu kan, orang lemah. Tapi kalau penguasa dan berbohong, itu untuk apa dia berbohong? Padahal dia punya segalanya. Kan? Ya. Dan yang terakhir, kata Nabi SAW, orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, ailun mustakbir. Ailun mustakbir. Orang yang ail itu miskin. Ya. Ail itu artinya fakir. Ya. Al-ail al-fakir. Orang yang ail itu orang yang fakir miskin. Seharusnya orang fakir miskin apa? Ya merendah, ya tidak menyombongkan diri, tahu kalau kekurangan sendiri. Tetapi ini justru ada orang miskin malah sombong. Dan tadi yang kisah saya sebutkan itu tadi ya, kalau kita ke jalan ya, justru orang-orang yang misalnya ya yang orang-orang biasa saja yang ugal-ugalan di jalan ya, yang kata-katanya kasar, ngancem-ngancem gitu kan. Ya, ailun mustakbir. Seharusnya orang miskin itu merendah gitu kan, merendah. Nah, jadi ini ya hadis-hadis tentang kesombongan, bahwa sombong itu penyakit yang bisa menghalangi seseorang dari surga Allah Subhanahu wa taala. Bagian akhir kita akan menyebutkan atau akan membahas beberapa tanda-tanda sifat tawadu dan beberapa tanda-tanda sifat orang yang sombong ya. Meskipun ya sebenarnya tawadu ini dan sombong ini ya dominasinya di dalam hati ya. Kita kadang-kadang tidak tahu orang ini sombong atau enggak ketika mengucapkan demikian. Ya, sombong itu penyakit hati ya, tawadu itu juga sifat terpuji adanya di dalam hati, tapi walaupun bagaimana ada tanda-tanda lahiriahnya. Ya, ada tanda-tanda yang nampak dari luar. Apa saja tanda-tanda orang tawadu? Yang pertama kata para ulama, qiyamu syakhsi min majlisihi lidhi ilmin wa fadlin liyajlisa mahallahu
Wa idza qama sawwalahu na'lahu wa khurujuhu khalfahu ila babil manzil liyuwaddi'ahu. Ya. Mudah-mudahan paham ya. Apa maknanya? Di antara tanda sifat tawadu adalah apabila seseorang dia bangun dari tempat duduknya untuk mempersilahkan orang yang lebih alim, ya, lebih tinggi jabatannya, ya, lebih terhormat untuk duduk di tempatnya, misalnya di masjid atau di tempat pengajian kalau offline ya, kalau daring mah enggak, kalau online mah di mana aja ya. Jadi mempersilahkan duduk orang yang lebih terhormat di tempatnya, itu tawadhu. Kemudian apabila orang alim atau misalnya Pak Kiai, Pak Ustadz itu meninggalkan tempat, maka dia yang membantu apa? Membantu bawain kitabnya, bantu bawain sendalnya, bantu bawain jubahnya, ya. Ya, itu juga salah satu sifat tawadhu, menghormati orang lain. Bahkan di sini disebutkan di antara tanda sifat tawadhu itu adalah kalau ada tamu ke rumah dan dia sudah selesai urusan dengan kita, kemudian dia mau pulang, maka kita mengantarkannya sampai pintu rumah atau bahkan sampai pintu gerbang. Itu salah satu sifat tawadhu. Jadi kalau ada tamu ke rumah, ya, ketika dia mau pulang, kita hantar itu orang itu, ya, tamu kita itu sampai depan rumah, bahkan sampai dia misalnya naik mobilnya, sampai dia naik motornya. Jadi sampai depan gitu, bukan kita depan apa di dalam pintu aja, kemudian pintu itu kita tutup. Nah, itu kurang tawadhu ya, demikian itu. Kemudian yang kedua, contoh tawadhu itu adalah man qama lirrajulil adi wa qabalahu biwajhin basyushin wa talqin. Contoh sifat tawadhu itu adalah orang yang berdiri, ya, dan mengajak bicara dengan orang-orang biasa saja, dengan wajah yang berseri-seri dan wajah yang cerah. Ya. Jadi salah satu sifat tawadhu adalah seseorang yang dia bisa mau gitu ngobrol dengan siapa aja. Makanya kan di beberapa tempat mungkin tapi ini lain ya. Lain tawadhu, lain pencitraan ya. Lain tawadhu, lain pencitraan. Kadang-kadang dalam rangka misalnya menaikkan citra positif seseorang, dia jalan ke pasar belusukan ya, makan dengan orang-orang di pasar, itu pencitraan. Jadi tawadhu ini adalah sifat yang melekat dalam pribadi seseorang, aslinya begitu gitu. Aslinya begitu, ramah kepada siapa saja, tidak pandang oh ini orang kaya, saya harus penuh perhatian. Oh dia mah orang petani, pemulung, tukang dagang asongan di jalan. Ah masa sih saya ngobrol dengan orang itu? Tidak ya. Jadi tawadhu itu orang yang istilahnya mau untuk turun apa? Turun ini ya, turun gunung gitulah. Turun merendahkan diri di hadapan orang lain padahal dia itu punya segalanya. Ya. Makanya kita sangat respect ya dengan misalnya orang-orang yang dia pejabat, tapi kesehariannya dia baik gitu ya, sholat berjamaah dengan masyarakat, ya, ikut gotong royong bersama masyarakat, ya. Dan tentu saja kadang-kadang masalah tawadhu ini kita mudah mengucapkan, tapi contoh jangan jauh-jauh misalnya kita sekarang katakanlah misalnya kita ketua yayasan, ketua kepala sekolah, direktur perusahaan, bagaimana dia bisa nggak kita itu tawadhu ya, misalnya kalau dia kepala perusahaan bikin kalau mau kopi itu bikin kopi sendiri ya, bersihin kantornya sendiri gitu kan. Nah itu sifat tawadhu tuh begitu. Insya Allah sebenarnya tawadhu itu sesuatu yang sudah kita ketahui, tapi bisa nggak kita melaksanakannya.
Kemudian yang ketiga, contoh sifat tawadu ini adalah man qoma biziyarati ghairihi mimman huwa dunahu fil fadl. Ya. Contoh sifat tawadu itu adalah orang yang dia bersilaturahim, berziarah kepada orang yang lebih rendah darinya. Misalnya kepala sekolah ziarah ke rumah gurunya. Bukan dalam rangka pencitraan, tetapi memang demikian. Atau misalnya seorang kiai pesantren besar, misalnya dia ziarah ataupun berkunjung ke kiai pesantrennya lebih kecil, ya. Atau misalnya ada ustadz yang terkenal, misalnya kemudian dia ziarah kepada ustadz yang di pelosok misalnya. Nah itu juga salah satu bentuk tawadu, ya. Salah satu bentuk tawadu. Kadang-kadang kan kalau kesombongan itu adalah apabila seseorang hanya mau bergaul dengan orang yang selevel, ya, dengan orang yang selevel. Tapi kalau orang yang di bawahnya, misalnya dia tidak mau. Kemudian yang keempat, salah satu bentuk tawadu ini adalah man yujalisul fuqara wal masakin wal mardo wa ashabal ahad. Ya. Orang yang mau duduk-duduk bersama fakir miskin, orang yang sakit, ya, dan orang-orang yang memiliki cacat, ya. Bahkan apabila mereka mengundang, ya, dia datang, ya. Ya, apabila diundang dia datang. Ya, misalnya ya. Misalnya nih ya, misalnya ada direktur perusahaan, ya, direktur apa gitu kan, atau ketua misalnya, kemudian kemudian stafnya itu misalnya ada mengundang, ya, mengundang, maka dia datang, ya, maka dia datang. Itu pun dalam diantara bentuk tawadu, ya. Baik, mungkin sekitar 5 menit lagi atau 10 menit lagi ya kita selesaikan. Ya. Terakhir adalah tanda-tanda sifat orang yang sombong. Tanda-tanda sifat orang yang sombong. Di antara tanda-tanda orang yang sombong itu yang pertama al-istikbar an ta'atillah wa ibadatihi wa ta'ati rasulihi. Menyombongkan diri, menolak untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Yaitu tadi ya, batarul haq tadi, batarul haq. Menolak kebenaran, ya. Tidak mau misalnya ketika dia melakukan sesuatu yang haram kemudian dinasihati, dia tidak mau meninggalkannya, ya. Tidak mau kalau misalnya ibadahnya itu misalnya ada yang kurang tepat. Ya, contoh kecil, misalnya contoh kecil, ada orang misalnya ini kalau dalam kondisi normal lah ya, dalam kondisi normal bukan wabah seperti ini. Ada orang yang kalau ruku misalnya lututnya itu dibengkokkan, ya, padahal harusnya lurus, ya. Atau misalnya ketika sholat matanya kemana-mana misalnya. Atau misalnya ketika sholat dalam kondisi normal, ya, tidak mau meluruskan saf misalnya, ya. Kemudian kita kasih tahu, ya, dikasih tahu orang itu, ya, hadisnya demikian, ya, adab-adab sholat demikian, kemudian dia menolak, ya, itu termasuk sombong, ya, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Atau yang lebih luas lagi, misalnya yang tadi, ya, orang yang bermuamalah dengan riba, ketika diingatkan, ya, tidak boleh bermuamalah dengan riba, itu haram, dia menolak, itu sombong. Kemudian yang kedua salah satu bentuk sombong itu adalah
tas'irul khaddi linnas, memalingkan wajah dari manusia. Yaitu tadi, orang yang kalau dia ngobrol dengan seseorang tidak menghadapkan wajahnya, ya. Yang diajak ngobrol di depan tapi wajahnya kemana-mana. Itu sifat sombong. Kemudian yang ketiga di antara bentuk kesombongan itu adalah al-masyu fil ardi ala wajhil marah wal ikhtiyal. Berjalan di muka bumi dengan cara jalan yang penuh kesombongan. Ya. Insya Allah lah kita semua tahu ya. Kita semua tahu bagaimana cara jalan yang sombong dan bagaimana kita juga tahu bagaimana cara jalan yang tawadu. Ya, Nabi SAW itu kalau berjalan selalu matanya itu menundukkan pandangan, ya, melihat jalan yang akan beliau lalui, khususnya kalau berjalan sendiri, ya. Kalau berjalan sendiri, jadi tidak menengadahkan wajah ke langit gitu kan, tapi menundukkan seperti ada sesuatu yang beliau sedang cari, ya. Kalau beliau berjalan sendiri, ya kalau berjalan dengan dengan sahabat mah ya mungkin sambil sambil bercengkrama, ya, berngobrol dan sebagainya. Kemudian di antara bentuk kesombongan ini sebenarnya di negeri kita mungkin jarang-jarang, ya. Di negeri kita jarang-jarang. Sebagai bentuk di antara bentuk kesombongan itu adalah itolatu thawbi, ya, itolatu thawbi wajarrahu alal ardi ajaban wa zahwan bin nafsi, memanjangkan pakaian, ya, ini jubah berarti, ya, memanjangkan pakaian wajarrahu alal ardi, sampai-sampai karena panjangnya jubah itu dia ditarik-tarik gitu, ya, kayak nyapu jalanan, ditarik-tarik. Nah, ini pada zaman dulu itu sebagai lambang kesombongan. Orang jubahnya panjang sampai nyapu jalanan, ya, melebihi mata kaki, itu sombong juga. Makanya kan dalam bahasan fikih kita mungkin pernah mendengar ada isbal. Isbal itu apa? Ya, memakai sarung atau memakai celana, memakai jubah melebihi mata kaki. Bagaimana hukumnya? Ada yang mengatakan haram langsung, ada yang mengatakan tidak haram. Ya, haram kalau diiringi dengan kesombongan. Dan tidak haram kalau tujuannya tidak sombong, karena ketika Nabi mengatakan barang siapa yang memakai pakaian di bawah mata kaki, tempatnya di neraka, kata Nabi, ya. Maka kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya itu orang yang memakai jubah di bawah mata kaki. Kata Nabi, engkau tidak termasuk orang yang melakukannya dengan sombong. Jadi memakai celana ataupun celana panjang, ya, memakai jubah di bawah mata kaki, dia menjadi haram kalau diiringi dengan kesombongan, ya, diiringi dengan kesombongan. Dan kemudian yang kelima, ya, di antara bentuk kesombongan itu adalah al-istihza bin nas wa sukhriyah minhum. Ya, meremehkan, merendahkan manusia dan bersikap sombong kepada mereka, ya. Bagaimana meremehkan itu? Ya, misalnya dengan isyarat tangan, isyarat bibir, isyarat mata, ya, mencibir biasanya. Kemudian yang keenam di antara bentuk kesombongan juga adalah at-tarafu an mujalasatil fuqara wa du'afa minan nas. Ya. Di antara bentuk kesombongan adalah tidak mau bergaul, tidak suka duduk-duduk bersama orang yang miskin dan orang yang lemah. Ya, itu tadi.
pengennya kalau bergaul dengan orang yang selevel aja, tidak mau makan bersama orang miskin, tidak mau ngobrol dengan orang-orang di pasar, ya, tidak mau. Itu salah satu bentuk kesombongan. Dan yang terakhir yang disebutkan di sini, insya Allah ini yang terakhir, ya. Yang terakhir di antara bentuk kesombongan itu adalah sururu syakhsi fi hali waqfin lahun nas inda hudurihi. Adalah orang yang merasa bangga, ya, senang, ya. Orang yang senang kalau seseorang itu, kalau orang yang sombong itu datang, manusia itu berdiri menghormat, ya, penghormatan. Ya biasanya kan begitu ya. Ya meskipun apa ya istilahnya, ya kembali kepada yang tadi, orang yang sombong itu orang yang dalam hatinya suka kalau dia datang, orang-orang itu ngasih hormat, ya. Apakah penghormatan itu dengan berdiri sama-sama gitu ya, atau misalnya semuanya menunduk, ya, menunduk, ya. Dan kalau misalnya orang itu tidak berdiri ketika dia datang, dia dongkol dalam hatinya, ya. Dia kesel gitu sama orang tersebut. Nah, jadi demikian ya tanda-tanda kesombongan yang sekali lagi kesombongan ini berseberangan, bertentangan dengan sifat tawadu, ya. Lalu bagaimana kita memiliki sifat tawadu? Ya mungkin nanti kita bahas dalam diskusi ya. Insya Allah dalam diskusi ini bahasan akan lebih mengena ya. Jadi saya cukupkan dulu ya. Saya cukupkan dulu pembahasan tentang tawadu. Tadi yang sudah kita bahas adalah makna tawadu ya, definisinya serta definisi sombong, kemudian juga ayat-ayat Al-Qur'an berkenaan dengan tawadu dan berkenaan dengan kesombongan, hadis-hadis Nabi tentang tawadu dan sifat sombong, dan juga contoh-contoh perilaku tawadu dan juga sebaliknya contoh-contoh perilaku kesombongan. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan dan dari pengetahuan ini nanti bisa menjadi akhlak keseharian kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan katsira Ustaz.